Silakan duduk kembali. Oke, luar biasa ya. Oke, oke, sudah link grupnya. Baik, tolong saya di-invite aja ya, Aisyah. Sekalian perkenalan kita. Oke. Ya, ini ada nomor WhatsApp saya. Kemudian di email, nanti pada perlu-perlu. Saya di-invite saja, ya. Nah, jadi langsung. Nanti saya akan kirim beberapa referensi, modul-modul, dan mungkin PowerPoint ya, sebagai tambahan dari PowerPoint yang sudah ada. Dan ini latar belakang pendidikan, ini latar pekerjaan ya. Beberapa sudah. Terakhir saya menangani renewable energy, ya, jadi energi terbarukan. Kemudian pengembangan Center of Technology. Ini di BINUS. Saya juga sebagai quality management ya, quality management, dan beberapa kali menjadi konsultan di kerjasama 10 provinsi, di Mabes, Polri, PU, beberapa diklat, Kemendagri, dan LPPI. Ya, saya kira ini kenalan saya. Silakan tolong Aisyah bisa tolong di-invite. Oke. Oke, saya ingatkan lagi, ini BINUS Graduate Attribute untuk mata kuliah kita yang akan kita capai ya pada akhir pertemuan nanti. Ya, kita akan mampu memiliki kemampuan ya, adaptability, ya, antara lain agility, flexibility, inclusivity, ya, inklusif. Jadi kita akan mampu cepat beradaptasi, ya. Proceed. Kemudian juga yang penting juga social awareness, ya. Social awareness, terutama empati. Nah, kita tahu masyarakat kita empatinya udah mulai turun ya. Banyak kasus kecelakaan misalnya gitu ya. Kemudian dijadiin konten, direkam gitu ya. Orang lagi susah. Mungkin juga sampai ke kenakalan kasus Mario misalnya gitu ya. Kasus apalagi yang di Medan itu yang mukulin anak polisi itu. Nah, itu juga karena kurangnya empati ya, dan juga kurangnya compassion, kasih sayang. Ya, semoga terjadilah. Kemudian kasus Sambo gitu ya, anak buahnya sendiri dibunuh. Kemudian juga kita diharapkan menjadi aktif citizenship. Ya, contohnya misalnya kalau ada kemarin ada viral siapa namanya di Lampung itu yang memviralkan jalan. Halo, halo, ada suara? Si Bima, Pak. Bima. Ya, itu Bima ya. Nah, saya pengenlah teman-teman semua bisa ya, kalau ada yang lihat
sesuatu yang menyimpang gitu ya, misalnya pungli, ya kalau bisa diviralkan aja. Kemarin di sini ada yang buang sampah di kali, gitu, saya rekam gitu, saya kasih ke RW-nya gitu biar, ya contoh seperti gitu. Jadi, saya pengen gitu, jadi aktif. Siapa lagi kan kalau yang ngawasin kita, siapa lagi kalau bukan mahasiswa ya, ya anak-anak muda ini, ya seperti gitu. Pungli misalnya di jalan atau di kelurahan, misalnya oknum polisi gitu ya. Sekarang tilang kan manual lagi ya, jadi kembali ke manual. Nah ini jadi kesempatan tuh ya untuk macam-macam lah ya, main. Kemudian juga collaboration skill, nanti kita coba nanti dalam diskusi ya, teman kedua kita banyak diskusi, pertama saya mengharapkan nanti ada case kasus-kasus yang real. Jadi saya lebih banyak melihat kasus yang real, fakta. Jadi kalau presentasi atau bicara, kita berdasarkan data. Ya. Misalnya bicara tentang empati, wah kasus stunting, ya, berapa sih data anak-anak yang kurang gizi, misalnya gitu ya. Kasus konflik sosial, di mana misalnya terjadi contoh kasus misalnya tawuran semacam gitu ya, atau tawuran antar suku, antar agama. Nah, itu nanti coba dicari, ya, di browsing ya, lebih banyak nanti browsing, itu faktanya ada, videonya ada, datanya ada. Nah itu yang dipresentasikan. Nah itu nanti didiskusikan. Nah jadi ini untuk mencapai collaboration skill itu. Active citizenship, misalnya bagaimana jadi warga global, ya, dengan misalnya banjir, krisis pangan, apa macam-macam, perang, dampak seperti apa. Nah, itu bagaimana, apa yang bisa kita lakukan. Inilah ya, jadi kita akan capai ini di News Graduate. Oke. Oke, ini mengapa kita wajib ya mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Nah, hak kita sebetulnya sebagai warga negara. Pendidikan kewargaan memberi kontribusi untuk meningkatkan kesadaran, ya tadi awareness untuk bagaimana menjalani hidup sebagai warga negara. Termasuk tahun depan 14 Februari, siapa yang akan hadir di TPS? Yakin? Loh? Semua yakin, Pak. Itu yang benar, ya. Itu baru kesadaran sebagai warga negara. Kita rame-rame ya datang, ya. Kemudian selain kesadaran itu juga berkaitan dengan demokrasi, ya, karena kita hidup dalam demokrasi. Pilpres, pemilu itu adalah wujud dari demokrasi. Kemudian juga memupuk nasionalisme. Nah, ini ya nasionalisme kita, patriotisme. Ya sebetulnya itu intinya ya dari pendidikan kewarganegaraan.
Oke, ini dasarnya ya. Ada Kemendiknas, Kepdiknas ya tentang masuknya pendidikan mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu pendidikan kewarganegaraan wajib ini. Nah, ini tujuannya mengembangkan sikap, perilaku, warga mengapresiasi nilai moral, etika, dan religius. Nah, ini yang kita sekarang agak hilang. Ya. Ini agak hilang. Kedengaran? Ya, Pak. Jadi, ya kenapa kasus Sambo itu terjadi? Ya ini salah satu karena tidak mengapresiasi nilai moral dan etika dan juga religius. Kemudian menjadi warga negara cerdas, berkarakter, ya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menumbuhkan, kembangkan jiwa, semangat nasionalisme, cinta tanah air. Nanti kita akan diskusi ya banyak kasus tentang ya, bagaimana sih wujud nasionalisme. Ya, misalnya timnas menang, apa yang kita lakukan, ya bagaimana apresiasi kita. Jangan cuma kasih ya bonus memang perlu ya, tapi apa gitu apresiasi kita. Ya. Kemudian rasa cinta pada tanah air, apa wujudnya bisa. Ya. Ada yang bisa ngasih contoh apa wujud rasa cinta tanah air? Izin menjawab, Pak. Ya, Maaf off cam ya, Pak. Kamera saya ketimpa monitor kemarin, sekarang rusak. oke. Apa contoh wujud cinta tanah air apa? Mungkin mengikuti kayak kegiatan paskibraka bisa jadi contoh, Pak. Oke, good. Ya, ikuti kegiatan ya itu ekskul ya. Paskibraka, apalagi? Tambahan Pak, mencintai budaya Indonesia Pak. Betul, ya mencintai budaya Indonesia, tari-tariannya, ya jangan keluar negeri mulu gitu ya. Yang udah di Jepang ya syukurlah, ya. Tapi tetap ya cinta pada tanah air. Ya. Oke, ada lagi? Ada yang penting ini. Bapak izin nambah, Pak. Silakan. Menjaga nama baik Indonesia di kan kalau misalnya kita di luar gitu, Pak. Ya, menjaga nama baik Indonesia. Oke, very good. Ya, menjaga nama baik. Ya, apalagi yang di Jepang, siapa lagi tuh yang di luar. Ya. Jangan kayak turis di Bali itu ya, ikut nari-nari Google ya itu merusak itu. Siapa yang di Bali? Ada yang ada di Bali? Itu turis-turis makin kacau itu di situ ya. Nah ini masa mengganggu. Oke, ada lagi wujud cinta tanah air? Izin jawab, Pak. Bangga memakai produk Indonesia nggak sih, Pak? Iya, itu yang penting. Ini saya pakai batik. Oh, Siap. ya. Jadi selalu gunakan pakaiannya, produk-produknya. Ya, beli produk dulu di produk dalam negeri. Ya, tas apa gitu ya. Nah, kalau emang nggak ada ya baru ya. Gitu. Tapi utamakan karena ini berkaitan dengan UMKM juga ya, mendukung UMKM. Siapa yang dari usaha UMKM di sini? Ada? Ada yang bekerja di UMKM? Oke. Kemudian berikutnya adalah
mengembangkan sikap demokratik, beradaban, tanggung jawab, mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era global. Nah, ini yang ya inilah timnas kita, terutama bidang olahraga, di bidang sains, ya, bidang pekerjaan. Kita nggak kalah loh ya dengan orang Korea, orang Jepang. Gimana yang Jepang cerita? Apa kelebihan orang Jepang di situ? Kelebihan orang Jepang disiplin, Pak. Oke, good. Apalagi bedanya dengan kita apa? Disiplin, terus dia tuh saling menghargai orang lain. Oke. Oke. Nah, kemampuan kompetitif apa kita nggak bisa itu ya? Ya, menghargai, disiplin. Kalau di sana orang ngantri udah biasa ya? Iya, Iya. Pak, udah biasa. Udah Orang biasa ya? antri. Tapi begitu pindah balik lagi ke Indonesia gimana? Ya diusahakan dibiasakan apa yang dipelajari dari Jepang. Iya, tuh. Ya, jangan malah ikut-ikutan menyimpang gitu. Ya, jadi, nah ini maksudnya itu ya, betul itu di era globalisasi. Kemudian terakhir inilah nilai-nilai keadilan, adil, fair, adil, merata, keadilan. Kadang-kadang sebetulnya yang keadilan itu apa ya? Sama rata, adil nggak? Tidak, Pak. Nah, kenapa? Jadi Soalnya apa itu adil? Sesuai porsinya nggak sih, Pak? Yes, correct, betul. Ya, jadi kita harus lihat porsi masing-masing. Saya punya anak yang SMA, yang SD, nah, mungkin semuanya rata saya kasih 100.000 buat jajan ya. Ya, bisa kacau tuh. Nah, sesuaikan dengan porsinya. Ya, jadi nah ini juga nanti kalau ada kasus tentang ini tolong dicari contoh-contoh kasus ketidakadilan. Ya. Kebetulan nilai-nilai kita yang nilai-nilai yang adil itu apa sih? Ya, kalau kita lihat nilai-nilai Pancasila, sebetulnya seperti apa itu yang namanya keadilan? Sekarang banyak, nanti coba cari kasusnya ya, seperti nenek-nenek ngambil kayu jati bekas atau apa, tapi dipidana sampai 5 tahun. Itu adil nggak? Tidak, Pak. Tidak adil. Enggak. Tidak, Pak. Ya, kenapa? Aduh. Karena melihat kayak orang-orang di sana ya, kayak ada yang kasus korupsi yang justru lebih merugikan rakyat, terkadang melihatnya kayak lebih bebas dibanding orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang kecil. Seolah-olah hukum itu lebih baik kepada orang-orang yang lebih tanda kutip sukses, orang Ya. yang lebih banyak uang. Iya. Ya. Ya. Nah, disitulah ya. Walaupun sekarang pemerintah sudah memperkenalkan retributive justice. Ada yang pernah dengar? Pernah. Ya. Iya. Nah, itu sebetulnya nilai apa itu yang diterapkan? Retributive justice itu. Retributive justice. Nilai-nilai apa yang sebetulnya sudah ada itu nilai-nilai itu di masyarakat kita, tapi nggak terapkan. Nilai-nilai apa?
Jadi sebelum dia diajukan ke tingkat pidana, pengadilan kan mahal tuh. Maka dia lakukan apa yang dilakukan melalui proses retributive justice itu adalah Proses hukum, Pak. ya proses hukum yang sifatnya bukan pidana, ini bukan pengadilan, tapi Oh. bukan jadi nggak langsung ke pidana begitu, bukan. Tapi diselesaikan secara musyawarah, ya musyawarah. Jadi antara dua pihak itu mediasi, ya ada mediasi di situ. Nah itu kan nilai-nilai keadilan gitu di situ. Ya, nah ini yang mulai kurang. Nah sekarang baru pemerintah mulai terapkan itu. Ya, nah seperti begitu yang saya nanti dalam pertemuan berikutnya saya ingin cari ya contoh-contoh kasus seperti itu. Bagaimana saya selalu ingin kalau bicara nanti diskusi kelompok cari akar masalah. Jadi cari akar masalahnya apa, ya. Kemudian apa solusinya, apa strateginya, apa kira-kira pendekatan yang cocok, ya. Nah, sepertinya. Jadi ini untuk menunjuk nilai-nilai keadilan. Nah, jadi seperti itu. Kira-kira gambaran tugas kita nanti ke depan. Oke, sampai sini. Silakan ada yang mau tanyakan? Ada komentar? Nanti juga saya ada beberapa video ya, pertemuan berikutnya. Nanti dari video itu juga menjadi bahan kita untuk diskusi. Ya, bahan kita untuk diskusi. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan yang lebih lanjut? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ini Pak, tadi kan Bapak membahas restoratif justice ya Pak ya? Ya, Nah, restoratif justice. Ya, restoratif justice itu bisa disalahgunakan nggak Pak? Dalam artian apabila ada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tanda kutip kaya ya Pak ya? Jadi dia menggunakan restoratif justice untuk bermusyawarah dengan korban Pak. Itu termasuk penyalahgunaan nggak sih Pak? Kayak gitu Pak? Ya, jadi dalam prakteknya ini juga baru soalnya ya, ini baru dipraktekkan. Jadi di setiap desa itu ada rumah namanya restoratif justice. Di situ ada jaksa, ada polisi, ya, ada tokoh masyarakat, dan ada ulama. Nah, jadi kedua pihak yang berkonflik ini, siapapun dia, duduk bersama-sama di situ. Ya, itu prakteknya. Nah, jadi kalau terjadi ada yang penyalahgunaan, saya kira agak susah, karena di situ ada tokoh agama. Pak, maaf Pak, suaranya ke-mute Pak. Oke, ya, jadi agak terbuka di situ, ya, agak terbuka, karena ada tokoh-tokoh di situ, ya, tokoh agama. Dan ini saya kira bagus. Ini baru-baru mulai kalau nggak salah tahun ini sudah mulai setiap daerah. Coba dicek, ya, nanti dalam diskusi nanti tolong dicek contoh kasusnya ya, bagaimana implementasinya efektif seperti apa. Begitu, gimana? Terjawab? Oke, sudah Pak terjawab Pak. Terima kasih. Ya, ini menarik ya. Nanti ini jadi contoh kasus kita ini. Ya, kalau nanti kita bicara mengenai penegakan hukum, tolong cari kasus tentang restoratif justice itu. Sejauh mana efektivitasnya gitu. Ya, sejauh mana efektivitasnya. Oke, ada lagi? Oke, ini ruang lingkupnya. Ya, setelah justice nanti kita akan
di penegakan hukum, mengenai hak kewajiban juga kita bahas ya. Negara nilai dan norma, ini banyak kasus ini. Ya. Saya belum lihat jadwal apa pertemuannya di mana ya? Ada yang bisa tunjukkan nggak? Jadwal topiknya saya cek lagi. Tapi maksud saya gini, saya mau bagi kelompok. Kelompoknya udah ada kan? Biasanya sih udah Udah Pak. di set ya Pak. Ya udah. Udah Udah di set itu dari bawah udah di set. Ada berapa kelompok? Itu kurang tahu Pak. Kalau 10 pertemuan berarti ini kan pertama kan perkenalan ya hari ini. Berarti 9 berarti ya. Ya. Ada 9 ya. Coba dicek kelompok yang udah ada berapa itu? Ada berapa kelompok? Mungkin ini sudah ada yang dapat kelompoknya, tapi untuk saya kasusnya saya belum dapat kelompoknya, Pak. Mungkin nggak semuanya dapat, Pak. Masih belum ke-update gitu. Oh, belum ya? Belum, saya belum ada. Pembagian kelompok Oke. berdasarkan pembagian kelas juga, Pak. Hah? Pembagian kelompok kelihatan juga berdasarkan pembagian kelas. Sudah ada. Beberapa sudah ada Pak, mungkin beberapa kelas kecil ada yang belum terbagi. Kayak misal saya di kelas T4CA itu sudah terbagi. Tapi mungkin ada kayak kelas T3CA gitu mungkin belum Pak. Kalau yang ini belum. Yang ini gimana? Kelas ini? Kalau kelas ini ceritanya kelas besar Pak. Kita kalau kelas besar itu yang ini Pak. Yang biasanya Vicon bersama ini. Terus kan kalau kelas kecil kan terbagi lagi, di mana kita biasanya ngabuk forum sama dosen pengampu yang lain. Oh gitu. Berarti nanti kelompok ada sendiri ya? Ya, ada sendiri ya. Oke, nanti kita lihat lah. Tapi paling enggak, saya ingin nanti pembagian kelompoknya itu, nanti ada, paling enggak ini ada topik-topik ya. Mulai dari, mungkin ini, tinggal pilih aja lah mungkin ya. Dari nomor 2 ini, sampai nomor 13. Jadi ada kelompok nanti yang cari kasus ya, mengkaji nilai dan norma sosial. Oke, sambil jalan nanti teorinya saya sampaikan. Kemudian ada yang negara dan konstitusi. Ya, silakan nanti diatur ya Komti koordinator. Komti nanti diatur kelompoknya. Kalau nanti kelompoknya kelebihan, topiknya kelebihan ya nanti ini dibuang aja nanti ya, salah satu dibuang aja. Tapi ada negara di konstitusi, ada yang milih hak dan kewajiban warga negara, nanti ada kelompok yang tentang penegakan hukum, kemudian dinamika demokrasi Pancasila, ya ini apalagi terkait mau pemilu, ya ini menarik sekali. Kemudian wawasan Nusantara, ya. Kemudian, nah ini nanti ada kelompok juga nih kalau ada otonomi daerah. Ini isunya banyak ini, apakah otonomi daerah itu efektif atau tidak? Ya, otonomi daerah sampai saat ini bagaimana? Apalagi ada pemekaran baru, ya. Apalagi kasus Lukas itu, ya kasus Lukas yang biaya otsus otonomi itu habis, ya. Ya, ini juga bagus ini untuk dicari ya, dibahas. Kemudian integrasi nasional. Nah, ini mungkin kasus Papua yang mencoba untuk memisahkan diri. Kemudian ketahanan nasional. Wah, ini banyak nih, ya. Ketahanan nasional tuh mungkin bisa yang saya paling suka
krisis sekarang kasus ketahanan pangan. Nah, itu dicari sampai sejauh mana Indonesia sudah progresnya seperti apa. Ya, katanya kita udah punya apa namanya, food estate ya. Ada yang tahu? Food estate di Kalimantan, siapa dari Kalimantan? Halo? Halo? Ya Pak, saya bukan dari Kalimantan Pak. Oh ya, Ya, tapi kita tahu juga. food estate. Enggak Pak. Nah, jadi di Kalimantan itu katanya sudah ada lahan-lahan pertanian yang menanam khusus gitu ya. Bisa ada padi, ada jagung, ada ya beribu-ribu hektar ya. Nah, itu contoh itu. Ini ketahanan, masuk ketahanan nasional. Silakan ya, mengenai ketahanan pangan atau ketahanan energi. Ya, ketahanan energi. Ya, itu juga oke ya, ada yang tahu tuh ya. Fahri ya. Nah, apa yang kamu tahu Fahri mengenai ketahanan pangan? Yang saya tahu Pak, kalau misalnya proyek itu di-assign ke Kementerian Pertahanan untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia. Ya. Yang Ya. ditugaskan oleh Pak Jokowi ke Pak Prabowo, gitu Pak. Oke. Dan tahu lahan-lahannya di mana? Yang setahu saya itu di Kalimantan ya, di Sulawesi itu. Ya, jadi, nah itu nanti tolong ya, ada yang membahas ini ya. Atau ketahanan energi ya. Nah, sekarang kan mulai cari energi terbarukan. Apakah surya, apakah angin, panas bumi, ya seperti itu. Ya, nah ini menarik nih kalau kita bahas dan bagaimana nih strategi. Nah ini kalau kita bicara kewarganegaraan itu kita selalu nanti ujung-ujungnya strategi. Ya paling nggak kasih masukan apa seharusnya bagaimana ya untuk menjaga ketahanan nasional khususnya pangan atau energi. Kemudian nasionalisme dan identitas Indonesia. Nah ini juga kalau ada yang ngambil topik ini nanti untuk kasus ya diskusi kelompok, wah, ini bisa cari kasus politik identitas. Kenapa itu? Ya, jadi ditakut-takuti ya. Jadi semua pejabat jangan. Paling identitas itu penting ya, gitu ya. Jadi, nah ini seperti itu. Kemudian, ini juga menarik nih. Ya, saya suka nih. Silakan pilih. Ya, kelompok tentang literasi digital. Ya, literasi digital. Itu banyak isu. Ya, terakhir isu memanfaatkan teknologi untuk nipu. Ya, siapa yang udah dapat Coldplay, tiket Coldplay? Ada? Nggak dapat Pak. Nggak ada, Pak. Teman saya banyak Pak, teman saya. Ya, tapi Waduh, ada juga yang ketipu ya. Saya untung dapet, Pak. Nggak dapat uangnya Pak. Aduh, syukurlah. Nah, anak saya nggak dapat tuh. Aduh, ya. Padahal saya udah pesan ya. Oke, syukur, Andrew. Luar biasa. Ya, nah, tapi ternyata kan diganggu ya dengan penipuan seperti gitu. Ya, belum lagi penipuan berbasis online, judi online, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian apa lagi tuh? Pinjol ya. Ya, pinjol ya. Oke, saya kira itu. Kemudian, nah ini berpartisipasi sebagai warga global juga nanti
Saya juga ngarepin nanti di kelompok kecil, Makannya itu nasi dingin dulu aja tuh. di kelompok kecil nanti bisa ambil ini ya, bagaimana kita sebagai warga berpartisipasi sebagai warga global. Banyak isu itu mengenai global isu ya, seperti panas, efek rumah kaca, banjir, ya kemiskinan, apa yang bisa kita bantu sebagai warga global. Ya, kemudian perang, ya, gitu. Ya, jadi ini saya kasih gambaran aja. Nanti begitu di kelompok nanti ada kelompok-kelompok yang fokus. Silakan nanti masing-masing sudah kira-kira apa nih? Mau pilih yang mana? Silakan mulai dari sekarang. Ya, mau pilih yang mana? Silakan, inilah topik yang terbuka. Mulai dari nomor 2 nih ya. Berarti ada 12. Ada 12 opsi. Nanti kalaupun ada 10 kelompok masing-masing, ya berarti ya dibagi aja. Ya. Gitu. Oke, sampai sini. Aisyah, gimana? Bapak udah saya invite Pak di grup kelas besar. Oke. Dan Pak, mohon maaf, izin info Pak, kalau biasanya kelas besar itu nggak dibagiin kelompok. Ya, oke. Ya. Nanti di masing-masing ini ada pengampunya ya, dosennya ya. Iya. Ya. Oke, paling enggak teman-teman sekarang udah dapat gambaran ya apa yang akan istilahnya mau fokus kemana, ya, mau fokus kemana, topik kemana gitu. Dan sudah mulai cari-cari referensi. Nanti saya akan kirimkan melalui grup WA modul-modul tambahan ya sebagai referensi. Grup WA-nya apa ini? CB Bo 22 genap ya? Bukan. BVCA karakter. Ya Pak, yang BVCA karakter building. Oke, makasih. Nanti saya akan kirim referensi. Dan ini grup ini juga kalau ada materi presentasi bisa di-share di sini ya. Jadi semua teman-teman bisa belajar juga ya, dari materi presentasi kelompok. Waduh, udah nunggu Messi. Tiket udah dapat belum? Tiketnya tanggal 5 kan? Ya, Pak Ari. Betul Pak, tanggal 5. Ya udah, siap-siap lah. Ya. Siap, Pak. Nggak ganggu kuliah aja. Oke, baik teman-teman. Oke, saya kira ini learning outcomes-nya. Ya, learning outcomes-nya. To describe the introduction of speech communication, apply right communication, learning outcome 3. Nah, ini saya lebih fokus ke sini nanti ya. Iya, goblok ya. Analyze relationship among institution, state, and law enforcement, penegakan hukum dan seterusnya. Ya, kemudian reflect bosan Nusantara, desain. Oke, dari topik-topik ini, kalau dikaitkan dengan BINUS Graduate Attribute-nya, hampir semuanya tercapai ya. Social awareness yang paling banyak.
Oke. Ini istilah-istilah pendidikan kewarganegaraan di luar negeri ya. Di Amerika, civic, UK, citizenship. Ya, jadi masing-masing negara punya istilah sendiri-sendiri. Itu suara dari mana ya? Ada yang masuk? Oke, ini berapa hasil konferensi internasional tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, antara lain kebebasan berserikat, kebebasan menyatakan pendapat, pemilihan umum yang bebas tahun depan ya 14 Februari, pengadilan yang bebas, kemudian ada proteksi konstitusional dan seterusnya. Ya, jadi ini pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan sebagai pilar bela negara. Ya. Jadi ini wajib pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar, kemiliteran, ya, pengabdian, ya kalau kita bekerja ya pengabdian sesuai profesi atau sebagai prajurit, ya ini semuanya masuk. Oke, ini pendidikan kewarganegaraan itu mengcover semua ini, termasuk moral, nilai, politik, demokrasi, HAM, karakter, kebangsaan, bela negara, hukum, dan anti korupsi. Ya, ya ini pendidikan anti korupsi nggak habis-habis ya kita bahas. Terakhir proyek BTS, ya nggak selesai-selesai itu. Oke. Oke. Pendidikan kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu. Oke. Ya, ini. Jadi masuk sebagai kajian ya. Kajian disiplin, multidisiplin. Ya, dan juga kajian konsep sistemik. Nah, ini pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Ini bedanya. Jadi tadi PKN lebih banyak pada kompetensi menjadi warga negara yang memiliki moral ya. Kalau Pancasila dia menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oke, ini beberapa metode yang karena kita online ya, nggak semuanya kita terapkan. Tapi yang penting sini adalah pada akhir kuliah kita nanti ada pembiasaan, ada keteladanan, yang menciptakan lingkungan yang baik. Maka nanti tiap hari saya selalu akan putarkan atau kita nyanyikan bersama lagu wajib, ya lagu kebangsaan, ya. Indonesia Raya, lagu-lagu wajib ya nasional. Kemudian diskusi, ini masih bisa, simulasi, bermain peran nanti kalau ada waktu ya. Kemudian kajian karakter, ya mungkin tokoh-tokoh nasional, ya, kita coba kupas. Project based, problem based, ya riset sederhana lah. Kita coba dengan browsing gitu. Kalau field trip mungkin enggak, infografis ya mungkin ada ya. Ya. Pembelajaran basis budaya. Ya mungkin beberapa nih nanti kita terapkan. Oke. Itu sampai sini silakan. Ada yang mau disampaikan?
Bapak, saya Buku CB udah terima semua, buku CB dari Bu Rina? Ada yang buku CB di mana ya, Pak? buku wajib, buku CB-nya sudah sudah terima atau belum? Belum, Pak. Belum ya. Oke, nanti saya kirim lewat WA ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Semua nanti modul-modul dari Lemhanas juga nanti saya kirim sebagai bahan bacaan. Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih spesifik lagi tentang nilai-nilai kebangsaan. Oke, sudah kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Memang manis, manis gula-gula. Begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini. Bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta. Kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Oke, kira-kira apa pesan dari lagu tadi? Apa pesannya? Silakan. Apa yang kalian tangkap dari lagu tadi? Jangan mau diadu domba, Pak. Ya, oke. Ya, boleh domba. Ada lagi? Bersatu kita teguh. Oke. Ada lagi? Menjaga negara. Keberagaman, Pak. Oke, keragaman. Itu yang kita mesti paham ini ya. Ya, kita tuh hidup dari berbagai ya, agama, suku, ya, beragam. Jadi indah ya. Oke, ada lagi yang lain? Delvi, kamu nggak pakai helm? Kamu pakai helm? Halo, halo. Ada yang bocor ini? Ada lagi? Silakan. Berbeda-beda. Alwi berbeda-beda tapi tetap satu. Oke. Bersatu kita teguh. Wah. Oke, ada lagi? Rumah kamu masuk ke belakang. Itu ada yang bocor. Ada lagi? Silakan.
Oke, baik. Baik, saya akan coba kasih gambaran sedikit mengenai nilai-nilai kebangsaan ya. Oke, ini saya sampaikan supaya kita itu Skripsi terminal 3 yang mana ya? Halo, tolong di mute ya. Bisa kelihatan semua? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ya. Pak. Kelihatan, Ini Pak. adalah gambaran bahwa Indonesia itu adalah negara kaya. Banyak negara lain yang iri pada kita. Ya, ya, saya sudah keliling lah ya di Eropa, terakhir di Turki, Jepang saya belum, tapi Korea, Cina ya. Nah itu mereka kalah sama kita ya. Mereka sumber daya kekayaan alamnya itu, waduh, kita paling luar biasa lah. Ya, mulai dari kelapa sawit, ya, 405 ton, timah, beras, kopi, ya, bauksit, ya, penghasil kacang sampai 69,4 juta ton. Teh aja 150.000 ton. Ini kita nggak pernah mikir nih ngitung ini ya. Siapa yang pernah ngitung itu? Nah ini data ini diperoleh dari BPS ini. Kita punya emas sampai 105.000 ton, penghasil buah sampai 11,6 juta ton. Ternyata kita punya natural gas itu sampai 697 miliar kubik. Ya. Nah, itu luar biasa. Nah, ini menurut Kementerian SDM, kita peringkat ke-6 dunia untuk negara yang memiliki sumber daya geologi terbesar. Ya. Mineral, batu bara, luar biasa ini. Ya, hampir semua. Ya, tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Ya. Ini luar biasa. Kemudian mengenai pangan. Ya, kita punya 228 jenis sayuran, rempah. Ya, banyak Portugis, Belanda itu sampai menjajah kita dulu. Ya, karena rempah-rempah kita banyak. Kacang-kacangan, karbohidrat, rumput laut, dan seterusnya. Nah, dari segi demografi, kita termasuk yang the most ya populated country, ya. Terbesar. Ya, Jepang berapa sih penduduknya? Turki aja itu 65 juta cuman. Kita berapa? 200? Udah 217 ya. Ya, 270 juta. 40% itu adalah umur-umur kalian milenial. Ya. Ini saya kasih gambaran ya, supaya kalian melek. Ya, melek. Kenapa sih harus belajar kewarganegaraan? Ya. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika? Kita ada 700-an suku, bayangkan. Yugoslavia dulu paling berapa suku itu? Masuk akhirnya pecah. Ya, kemudian Rusia pecah. Sudan malah agamanya juga dominan Islam, sukunya Arab sama Afrika. Akhirnya pecah juga. Ya, pecah. Kita ada 7 suku, 1.100-an bahasa daerah, 6 agama dan kepercayaan ya. Tapi masih bisa survive, bertahan. Karena apa? Ya, karena apa? Ya, karena ini ya. Pancasila ini yang sudah kita pelajari. Oke, jadi ini Saudara, Pancasila adalah
hasil kejeniusan para founding father negeri ini. Negeri dengan keragaman yang sangat luar biasa. Keragamannya tidak ada tandingnya di atas bumi ini. Negeri yang mempunyai kurang lebih 17.600 pulau, 1.300 suku, 740 bahasa, ratusan adat istiadat dan tradisi, dan juga punya beragam agama. Para pendiri bangsa ini menyadari bahwa di satu sisi keragaman ini adalah kekayaan bangsa yang sangat luar biasa. Tapi di sisi lain juga memberikan risiko besar untuk berkonflik, terbelah dan terpecah-pecah. Oleh karena itu, bangsa ini butuh alat pemersatu. Bangsa ini butuh kalimat pemersatu, atau di dalam bahasa agama disebut dengan kalimatun sawa yang berupa Pancasila. Oke, dari sini silakan apa lesson learn, pelajaran yang kalian tangkap dari tayangan ini. Pancasila adalah bahasa pemersatu kita, Pak. Oke, good. Ya, itulah ya sebagai pemersatu. Ada lagi yang lain? Apa yang kesan-kesan yang teman-teman tangkap dari tayangan ini? Ya, bayangkan ya, beragam-beragam tapi sampai sekarang masih tetap ya bertahan. Afghanistan ngiri sama kita. Ya. Yugoslavia juga. Mereka pecah. Banyak negara lain yang iri. Kenapa kita masih bisa bersatu? Ya, ini karena Pancasila. Oke. Nah, namun demikian kita tahu bahwa pernah ya terjadi proses penghapusan nilai-nilai ya, Pancasila, kemudian ya terutama sebelum pada saat Orde Baru ya, Pancasila dimanfaatkan, disalah tafsirkan, ya. Kemudian pada era reformasi, dulu pada zaman Orde Baru itu ada P4, ada BP7. Tapi kemudian ada mata pelajaran Pancasila itu dihapus. Ya, akhirnya diganti. Jadi, nah inilah tantangan kita. Ya. Ini kalian generasi apa ini? Milenial, Pak, milenial. Z, Y, X, Y, Z. Ya. Nah, ini kalian yang sekarang berperan di sini. Jadi hampir berapa persen nih kalian nih? 25%. Ya. 27-25% ini antara ini. Jadi udah hampir 50% ya. 270 juta, hampir 50% itu generasi Z dan milenial. Nah, tantangan yang berikutnya tentu kita ingat ya, ini mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Sampai dulu saya pernah kemari sebelum tahun 2000 ya, pas setahun sebelum terjadi. Nah, ini luar biasa ini ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di Lampung, ya, di Ambon. Ini juga saya pernah. Nah, ini setelah pasca ini saya pernah ke sini. Ya, itu melihat kehancuran, ya, kehancuran. Nah, ini kita nggak mau ini terjadi lagi. Hancur, nggak ada gunanya. Ya. Seperti ini. Ya, mudah-mudahan yang di Papua ini cepat selesai. Kemudian, nah ini beberapa kejadian sejarah ya. Yang paling parah itu ya ini ya, pemberontakan PKI
DITII, ya. Disintegrasi, ya, di Riau dulu ya, Sumatera, Ambon, PRRI. Nah, ini semua jadi catatan kita ini. Aceh sudah beres ya, sudah aman, tinggal Papua ini. Saya nggak tahu nih kenapa TNI kok masih bermain cantik di Papua. Kenapa kira-kira itu? Kok nggak dihajar aja gitu? Ada yang bisa analisa nggak? Kalau misalkan main hajar melanggar HAM katanya Pak. Kenapa? Kalau main hajar melanggar HAM katanya Pak. Oke, ya itu salah satu alasan. Ya, tapi kan TNI udah banyak juga yang Mungkin salah satu faktornya karena KKB juga hampir sama dengan penduduk lokal, Pak. Jadi takutnya bisa boba dihajar kena warga lokal juga. Oh, ya takut ditembak semua ternyata penduduk ya. Penduduk ya sih, penduduk yang tidak berdosa gitu ya. Ya. Nah, jadi tapi kalian setuju ya pendekatan digunakan TNI di situ, Polri ya, itu pendekatan humanis, bukan tindakan yang ya. Jadi pendekatan humanis yang kita diterapkan. Setuju ya dengan pendekatan humanis, atau pendekatan manusia. Jadi tidak dengan kekerasan. Nah itu juga. Itu Pak. Nah ini ya, jadi supaya itu ya silakan. Ya seperti GAM aja bisa damai kan, yang tanpa harus ya walaupun pernah sempat ada kayak perang saudara, tapi tetap aja bisa damai tanpa harus diselesaikan lewat perang gitu, atau maksudnya kekerasan. Saya rasa di Papua juga begitu, apalagi kita udah mulai secara politik udahlah pemekaran segala macam. Cuman ya itu keterlibatan orang Papua asli lah mungkin bisa dilebihkan baik di pemerintah pusat maupun macamnya. Kita jangan sampai kita ngomong Papua tapi orang Papuanya aja nggak ada gitu dalam pemerintahan. Ya, betul. Dan saya setuju dengan Menko Polhukam ya, Mahfud MD. Ini luar negeri jangan ikut campur. Ya, jadi kita selesaikan secara internal seperti di Aceh kemarin itu. Ya, masih ingat Yusuf Kala ya, itu yang bolak-balik itu menengahi secara internal. Ya. Jadi di Aceh ini ya itu di Aceh dulu ya. Ya. Oke, jadi saya kira banyak faktor yang harus kita. Tapi kita setuju ya, jadi pendekatan negosiasi ya namanya ya. Jadi human approach, dan itu negosiasi dengan melibatkan tokoh-tokoh agama kalau nggak salah ya. Betul ya? Tokoh agama dan tokoh politik, Pak. Tokoh politik, tokoh agama, satu lagi di Papua itu ada, saya pernah di sana berapa kali, dia ada 3 tungku itu. Tokoh agama, tokoh adat, sama pemerintah. Jadi 3 tungku dia istilahnya. Ya, yang paling disegani itu di Papua itu, namanya 3 tungku. Ya, nah ini menarik juga itu. Ya, nanti kita dalam diskusi nanti kita dalami itu. Ya, kenapa Papua masih pingin berontak? Ya, jangan sampai terulang lagi lah seperti ini. Ya. Ya, oke. Ya, jadi kita buat menarik lah. Ya. Jadi bukan hanya ngomong teori. Ya. Teori itu udah ada di buku. Ya. Udah di buku. Ya, jadi kita lebih banyak nanti pada kasus. Ya, saya harapkan semua nanti untuk kelompok pilih topik-topik kasus-kasus yang baru. Ya. Kemudian, nah ini isu geopolitik sekarang juga menarik ya. Ya, geopolitik. Ya. Mempertimbangkan wilayah politik. Ya. Ini sekarang situasi geopolitik kita, adanya perang Ukraina, Rusia, ini juga perlu kita bahas juga nanti.
dampak seperti apa. Kalau di Asia Pasifik, ketegangan apa yang kalian tahu? Cina Taiwan, Pak. Cina Taiwan, ya, dengan lawan apa sekarang dia ada fakta lagi tuh Australia, Amerika dan Inggris ya. Nah, itu apa namanya tuh ya apa UKAUS apa namanya itu. Jadi 3 negara itu lawan China ya. Jadi ini juga nanti bagus juga nih diambil kita diskusikan ya isu-isu geopolitik. Nah, ini perkembangannya. Kita mulai dari Perang Dunia Kedua, negara organik, kemudian fokusnya pada land ya, sea power, kemudian periode pertama dan kedua, nah ini sudah angkasa ya, air power, perang dingin, wah ini pertarungan hegemoni, ya, saling mempengaruhi ya masing-masing negara superpower. Kemudian, nah pasca perang dingin, kira-kira tahun 2000 ke belakang situ, nah di sini perang sumber daya, ya space power wilayah. Nah sekarang yang kita hadapi adalah yang kita waspadai adalah perang dingin pasca ya, pasca perang dingin. Ya, yang disebut dengan konflik konektivitas. Ya, di situ mencakup cyber power. Ya, jadi mungkin perang nanti itu ya sekarang ya bukan berhadapan-hadapan aja ya, tapi sudah perang cyber. Ya, Cina, Amerika saling mata-matai ya. Dengan cyber hack dan segala macam. Wah, ngeri nih ya. Sekarang kondisinya seperti itu geopolitik. Nah, gitu teman-teman ya perkembangan geopolitik di dunia seperti ini. Ya. Jadi sekarang sudah cenderung kekuatan bisa ya takutnya itu perang terbuka ya. Ditakuti adalah perang terbuka. Oke, jadi kita sebagai warga negara yang baik ya harus tetap waspada ya. Ya, tetap waspada. Ini berapa paradoks ya, universalisme, tribalisme, ya malah berintegrasi dia, ya bersamaan ya, malah menjadi paradoks saling bertolak belakang sehingga menimbulkan konflik. Nah ini yang kita takutkan adanya disintegrasi. Ya ini kita buktikan dengan perang-perang kecil ya, yang mulai dari di Sudan, di Myanmar, ya mungkin di Albania itu di mana sudah mulai terjadi. Di Afrika juga. Nah, ini pesan Soekarno, aku minta kepada sekalian untuk betul-betul menganjurkan hal Pancasila ini pada segenap rakyat agar supaya selamatlah negara kita. Nah, Presiden Jokowi, masyarakat Indonesia harus waspada terhadap hal-hal yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. Waspada terhadap ideologi yang mengancam Pancasila dan budaya yang tidak sesuai dengan keadaan bangsa. Kira-kira ideologi apa di luar sana yang mengancam Pancasila? Isme apa kira-kira menurut kalian yang sekarang mengancam? Ideologi itu biasanya di belakang ada isme. Ya, silakan. Liberal, Pak. Ya. Yang mengancam ya, Pak? Ya. Liberal nggak sih, Pak? Liberalisme, betul. Oke. Ada lagi? Komunisme, Pak. Komunisme, oke. Good. Ada lagi? Imperialisme, Pak. Imperialisme. Waduh, masih banyak. Masih ada lagi semua lain?
Radikalisme, Pak. Iya, itu yang yang katanya sudah masuk ke kampus-kampus. Mudah-mudahan nggak masuk ke BINUS, tapi sudah masuk ke kampus-kampus negeri, ya. Yang saya tahu itu, wah itu udah lama itu ya, kampus-kampus negeri. Ya, radikalisme. Bahkan mahasiswa, bukan mahasiswa malah, SMP, SD katanya udah banyak yang terpapar. Ya, banyak yang terpapar. Itu luar biasa itu. Ya, isu-isu. Oke ya, jadi inilah yang perlu kita waspadai yang mengancam kedaulatan kita. Oke, lanjut sedikit lagi. Nah, ini contoh geopolitik yang sekarang terjadi di Ukraina. Tentu dampaknya adalah ke negara-negara lain, ya. Apa dampaknya? Ternyata adalah rantai pasok pangan, supply chain. Ya, supply chain. Indonesia terpengaruh nggak dengan supply chain? Pengaruh, Pak. Di mana pengaruhnya? Bahan bakar minyak, Pak. Kalau pupuk ya. Beras saja kita impor, Pak. Berat. Tapi di sana, tapi di Ukraina Rusia itu bukan beras, dia adalah gandum. Ya, nah gandum. Nah, gandum kita kan mengamalkan gandum. Ternyata saya baru tahu itu, ternyata Indomie itu bahan bakunya dari gandum. Jadi Indonesia terpengaruh juga, gitu kan, perang. Bukan hanya negara-negara Afrika yang kelaparan, ya, dia tergantung sekali dengan gandum. Nah, Indonesia sudah pernah menangani, ya, tapi gagal, ya nggak gagal total sih. Kemudian Turki juga berusaha memediasi gitu, ya, akhirnya disepakatilah ya suplai gandum dari Ukraina dan Rusia itu bisa melewati Selat Bosporus. Kebetulan tahun lalu saya ke sana di Selat Bosporus, ya, kapal saya lihat udah mulai lewat, ya, udah mulai ngangkut gandum, ya. Ya itulah ya, jadi ternyata geopolitik berdampak juga ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia. Ya. Oke. Kemudian sumber daya, ya, penguasaan akses sumber daya. Nah, ini juga saling berebut ya. Ya, terutama sumber minyak di sini. Ya. Turki itu juga ternyata juga baru menemukan sumber minyak dan gas di laut hitamnya itu. Nah, ini nanti akan menjadi lirikan negara-negara besar ya untuk saling menyebarkan pengaruhnya itu. Ya. Jadi inilah dampak geopolitik dari sumber daya alam. Nah, berikutnya adalah pengaruh internet, ya. Walaupun kita dihantam korupsi BTS, tapi tetap Indonesia termasuk ranking, ya, pengguna internet, ya, di dunia, ya. Mobile connection-nya hampir 370.000 ya, 205
Ya, 191 aktif. Jadi luar biasa ini. Ya. Penggunaan internet dan media sosial. Tapi selain itu juga ada netizen kita juga ranking ya, ranking termasuk netizen yang tidak sopan. Ya, betul ya, gitu ya. Yang tidak sopan katanya. Nah, ini juga termasuk ranking. Ini adalah dampak dari internet. Mudah-mudahan kita bisa bersosmed yang baik, yang etis. Oke, ini tingkat kesopanan. Pengguna internet sepanjang dunia hasilnya bisa berada di urutan ke-29 dari 3 negara yang disurvei. Luar biasa. Nah, ini dampak negatifnya. Nanti kita ada topik tentang ini ya, internet, digital. Nah, mungkin ada isu tentang bagaimana literasi digital kita. Ini juga masih banyak kekurangan budaya, etika. Ya, ini juga menarik juga, nanti tolong diangkatnya. Ada nanti teman-teman yang bisa mengangkat isu ini. Ya, tentang digital, dampak negatif terutama ya, dampak negatif media sosial. Paling banyak ini insecure, FOMO, fear of missing out, ada istilah FOMO ya. Nah, ini yang bahaya, ini abu-abu ini, terpapar konten negatif, ternyata besar juga. Hati-hati sebagai warga negara yang sampai terpapar. Oke. Nah, jadi kita sepakati kita punya namanya 4 konsensus dasar negara, dasar bangsa. Dulu namanya 4 pilar, tapi dilarang. Jadi kita nggak menggunakan 4 pilar. Banyak yang protes. Ya, akhirnya MK memutuskan kita gunakan istilah 4 konsensus dasar negara. Apa itu? Yaitu ini ada putusannya ya, putusan MK nomor 100. Ya, penggunaan istilah 4 konsensus dasar bangsa. Ya, Pancasila itu bukan sebagai pilar. Secara filosofis, Pancasila merupakan dasar ideologi negara. Maka kita sebut sebagai konsensus. Jadi berubah ya, dari 4 pilar menjadi 4 konsensus. Yaitu masih sama sih komponennya. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, NKRI harga mati, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke ya, jadi tolong dipahami ya. Jadi kita menggunakan istilah 4 konsensus dasar. Nah, inilah nilai-nilai yang kalian perlu pahami dan perlu terapkan juga. Ya, untuk Pancasila itu nilai religius, ya, keagamaan, ya, harus paham. Kekeluargaan. Jadi bangsa Indonesia itu adalah tekan pada kekeluargaan, bukan individual. Ya. Kemudian keselarasan, ya, kerakyatan dan keadilan. Nah, ini dari Pancasila. Kemudian dari undang-undang itu nilai demokrasi, ya, nilai demokrasi. Kemudian nilai kesederajatan, kita tuh sama di mata hukum. Kemudian nilai ketaatan hukum. Ini tolong diingat ya, nilai ini. Kemudian untuk NKRI, nilai kesatuan wilayah. Kita tuh satu wilayah. Jadi kalau KKB Papua mau nego, mau membicarakan kemerdekaan, berarti ini sudah melanggar. Ya, ini kita tolak.
karena tidak sesuai dengan nilai kesatuan wilayah dan nilai persatuan. Ya. Kemudian nilai kemandirian. Jadi ini nanti kita akan bahas lebih dalam ya, nilai-nilainya. Kemudian untuk Bhinneka Tunggal Ika, yang penting adalah nilai toleransi. Ya, nilai toleransi, terutama toleransi dalam beragama. Ini nanti tolong ada teman-teman yang ngangkat juga kasus ini ya, isu ini ya, untuk didiskusikan nanti di kelompok. Oke. Kemudian nilai keharmonisan. Kita adalah harmonis, tidak akan suka ribut-ribut. Ya. Yang terakhir, yang sekarang mungkin hilang, ya, nilai yang sudah lama sekali mendarah daging, kita angkat lagi nanti nilai gotong royong. Tapi gotong royong yang positif, ya, kerjasama yang saling membantu, yang positif. Ya, inilah nilai-nilai kebangsaan yang menjadi dasar pendidikan kewarganegaraan kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan, komentar? Nanti terakhir saya minta teman-teman membuat rangkuman ya mengenai apa yang sudah saya sampaikan ini. Satu kata aja, satu kalimat aja, satu kalimat ya, satu kalimat. Apa yang kalian tangkap dari kewarganegaraan dan nilai-nilai kebangsaan. Oke, kita lanjut. Halo, ada yang mau ditanyakan ke sini? Bapak, maaf, jadi Pak, silakan. saya boleh bertanya, Ya. kalau misalnya orang pindah kewarganegaraan itu masuk cinta tanah air nggak sih, Pak? Ya. Nah, itu ada apa mengenai kewarganegaraan ya. Itu ya itu hak dia kalau menurut saya sih. Ya, hak dia. Ya, mungkin kan kita lihat alasannya apa. Misalnya dia menikah dengan bangsa lain misalnya. Tapi kalau di negara lain itu ada yang menganut dual citizen. Ya, kayak ponakan saya di Jerman, dia dua kewarganegaraan. Jadi walaupun dia ke sana ke Jerman, dia tetap warganegara Indonesia. Tetap diakui Indonesia. Kecuali memang dia sengaja mencabut ya. Mencabut berarti memang dia sudah tidak. Gitu ya. Jadi kayak ada beberapa negara di Eropa, dia masih tetap diakui. Gitu ya. Baik, Pak. Tapi kalau misalnya, tapi ada beberapa negara juga yang maksudnya dia memang tidak memperbolehkan dual, jadi memang harus dicabut. Iya. Cuman Iya. kalau misalnya orang itu pindah kewarganegaraan ya Pak, kontribusi apa yang harus dia lakukan sebagai wujud cinta dia ke tanah air? Maksudnya, ya. Makasih Pak. Ya, kalau dia pindah warganegara berarti dia warga negara asing dong ya. Betul kan? Berarti sudah nggak harus ada kontribusi untuk negara dulu ya. Kontribusinya sebagai warga negara asing yang menghormati warga lain. Ya. Jadi udah berbeda ya Pak. Iya. Oke Pak, Jadi, baik. Ya. Nah, jangan kayak turis-turis yang di Bali itu udah nggak menghormati bangsa Indonesia gitu. Ya, dia tari-tarian di situ, jadi naik motor, naik apa, ya sembarangan gitu kan, itu nggak menghormati. Begitu. Ya, jadi ya kita saling menghormati aja. Gitu ya. Gitu ya. Nah, baik, ini Pak. makanya
Makanya inilah ini dasarnya nih, prinsip-prinsip moral. Ya. Siapapun dia, ya, kita lihat dari moral. Apa itu? Sebagai pedoman perilaku, ya, bagi segenap bangsa yang sangat perlukan. Ya. Jadi kalau udah nggak punya moral, ya sudah, hancurlah. Nah, itu juga membangun kesadaran kolektif, ya, hingga terwujud suasana kehidupan yang selaras, harmonis. Yang kita cari ini harmonis, ya, menyatukan segenap potensi upaya demi tercapai tujuan cita-cita hidup bersama sebagai bangsa negara. Nah, jadi ini ya, kalau dia bukan negara ini ya dia harus menghormati ini dong, selama dia ada di Indonesia. Jadi hakikatnya adalah disepakati, disepakati dan dipandang baik, yang melekat pada diri kita sebagai ciri kepribadian. Jadi tujuan pendidikan kewarganegaraan kita itu ini sebetulnya. Jadi ya kalau yang mau keluar ya silakan, ya itu hak dia, tapi harus menghormati. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita punya ciri perbedaan bangsa berdasarkan konsensus tadi ya. Ingat ya, konsensus bangsa itu Pancasila, UUD 45, NKRI dan nah, ini tolong jangan dilepas, jangan dipisah-pisah. Ini satu kesatuan. Oke, ini rinciannya. Ini nanti saya kirim lewat WA ya. Jadi semua PowerPoint saya share semua melalui WA Group. Gimana? Setuju? Baik, Pak. Oh. Oke, nah nilai penjelasannya ya, masing-masing nilai. Ya, silakan dibaca. Masuk nilai toleransi. Oke, baik. Sampai di situ, silakan giliran teman-teman menuliskan satu kalimat. Ya, kalimat apa yang kalian tangkap dari lesson learn? Simpulannya apa? Silakan, 2 menit. Oke, pemersatu keberagaman, taat peraturan, good. Cinta tanah air. Oke, makasih Ferdian. Aisyah, oke. Simon, cerdas berkarakter. Wah, mantap. Danis, cinta tanah air, keberagaman, toleransi. Oke, ini yang penting yang akan kita bahas nanti. Saling menghargai. Ivan, good. Thank you. Eric. Oke. Rasa cinta, itu yang perlu ditumbuhkan terus ya. Christian, sebagai dasar.
tata cara hidup menjadi, wah ini tata cara hidup nanti kita coba nih seperti apa. Diva, cara warga berpartisipasi. Iya, bagaimana bentuk partisipasinya ya? Konkret dong ya. Tasya, 4 koin sebagai dasar dalam bangsa negara, oke. Muhammad, pentingnya toleransi. Agung, membanggakan budaya sendiri, oke. Rehan, partisipasi aktif, oke, partisipasi banyak. Semua negara bekerja satu sama lain, oke. Oke, luar biasa. Nathaniel, Nina, mencapai pembulian perdamaian berkelanjutan di Papua. Wah, Nina nanti ya, monitor Papua ya. Lutfi, nilai norma masyarakat. Matias, mau persatuan. Alwi, memahami kondisi. Dika, oke, bukan hanya terdaftar ya. Bukan hanya terdaftar sebagai negara. Tevi, oke ini, oke saya catat semua nih ya. Baik teman-teman, itulah pengantar saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, informatif, dan nantinya menangkap kira-kira ke depan itu mau ambil topik apa ya untuk bahan diskusi. Termasuk nanti dalam kelompok itu ada presentasi ya, PowerPoint ya. PowerPoint, jadi membuat PowerPoint di Canva ya. Sudah siap semua kan menggunakan Canva? Sudah, Ya, Pak. ya, dengan PowerPoint atau Canva ya. Jadi itu nanti kalau saya harapkan sih kalau buat Canva jangan lebih dari 5 slide lah, 5 atau 6 lah. Ya, poin-poin aja. Ya, tapi di situ kasusnya itu ada di situ. Ya, case study-nya ada di situ. Mau ngutip dari news, dari berita atau video YouTube, ya masukkan di situ di Canva. Jadi tinggal diklik, bisa dilihat. Gitu. Ya, itu aja jadi untuk tugas kelompok. Ya, saya kira itu. Aisyah, gimana? Ada yang ditanyakan? Tidak. Teman-teman yang lain, silakan. Oke, kalau nggak ada, kita tutup pertemuan kita. Kita ketemu lagi kapan? Aisyah, jawab berikutnya. Untuk kelas besar belum ada, Pak, Belum ada ya? jadwalnya. Jadi nanti minggu depan ini udah pecah kelas kecil ya? Iya, Pak. Oke. Oke, baik. Nah, waktunya itulah overview ya, perkenalan dari kita tentang mata kuliah kewarganegaraan. Terima kasih. Saya tetap kita pegang teguh nilai-nilai kebangsaan. Baik, terima kasih semua. Kita berdoa penutup ya. Baca hamdalah. Ya, kita tutup pertemuan kita. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Salam Pancasila, salam sehat semua. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Selamat Pak. malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Pak, untuk rekaman hari ini nanti apakah akan di-share di WA atau diminta personal, Pak? Maaf Pak, masih ke-mute Pak. Untuk rekaman nanti di IT dari IT, tim IT dari BOL. Nanti saya tanyakan. Oke. Ya, Terima nanti kasih saya Pak. tanya. Ya, makasih. Oke, sukses.